In Madagascar, only 63% of children finish primary school. In 2018, one-fifth of 15 to 24-year-olds couldn't read or write. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo, dan hari ini gue kembali lagi ya untuk ngomongin yang namanya sebuah fenomena lagi. Di sini tuh pengen ngobrolin soal batu kecantikan ya, atau kristal kesehatan, atau yang intinya ini sebuah batu perhiasan lah, yang katanya tuh bisa memancarkan energi positif gitu dari si batu, yang bisa jadi kalung, gelang, atau mungkin barang-barang kosmetik lainnya lah gitu. Nah tapi di sini gue nggak bakal ngebahas dari sisi saintifik kalau batu kecantikan itu works atau enggak, karena ini masih gray area ya. Tapi sebenarnya di sini gue pengen lebih ngebahas cara main produksi perhiasan-perhiasan ini yang ternyata sangat dark gitu. Karena ternyata batu-batu yang dibuat jadi kristal perhiasan ini itu didapetin dari tempat yang benar-benar terpencil banget. Dan orang-orang yang dipekerjakan di pertambangannya itu juga udah mulai bisa dikategorikan sebagai budak. Dari mulai keamanan kerja yang gak ada sama sekali, gaji mereka yang sama sekali gak cukup juga, dan gak sedikit juga dari mereka yang masih ada di usia remaja. Jadi udah masuk kepada forced labor, udah gitu child slavery juga ini industrinya. Nah tapi dengan forced labor dan child slavery tadi, ini industri tuh bisa ngeraup untung sampai puluhan juta dolar per tahunnya. Dan artis-artis Hollywood itu juga pada ikut serta dalam bisnisnya. So gimana fenomena kali ini? Mari kita kembali ke Aku Tolol kali ini, and let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kalau ngomongin kristal kesehatan atau kecantikan, kayaknya di Indonesia itu juga udah banyak ya yang bikin rame. Dari mulai batu giok yang biasa ibu-ibu zaman dulu suka pakai, sampai ke gelang atau kalung kesehatan yang ada di TV, itu juga banyak banget iklannya beberapa tahun ke belakang, yang ternyata kan ke depan-depannya banyak yang bilang itu scam ya. Dari ada yang katanya juga bisa ngelancarin peredaran darah, ningkatin metabolisme tubuh, ngehindarin penyakit jantung, atau bahkan sampai ada yang bisa menghilangkan racun, sama bisa bikin badan seimbang, didorong kagak jatuh kayak power balance zaman dulu, yang ternyata ownernya juga ngaku itu tipu-tipu. Jadi sakti lah sebenarnya industri kesehatan ini dengan embel-embel perhiasan gitu atau aksesoris. Nah, tapi di sini gue nggak bakal ngarah ke sana, karena ya secara psikologis kan placebo atau sugesti juga memang beneran bisa ngasih efek nyata buat si pemakai barangnya. Makanya di sini gue mau bahas lebih ke bagian dark side dari bisnisnya atau industrinya, yang nyambung ke modern dan juga child slavery. Oke, gue mulai dari tren kristal kecantikannya dulu. Jadi memang dari dulu kristal-kristal dari bebatuan hasil tambang itu kan cukup populer dan ada marketnya di seluruh dunia. Dari mulai yang paling mahalnya itu ada berlian, safir, sampai batu-batu mahal lainnya. Cuman kalau si berlian itu biasanya dijual ke market-market elit dan harganya mahal banget. Nah si kristal-kristal kecantikan atau kesehatan ini itu bisa dibilang lebih terjangkau lah sama masyarakat luas, khususnya dari segi harganya. Ya walaupun tetap aja ada sampai yang miliaran juga harganya, karena kan bisa menarik kekayaan dan segala macam lah intinya. Tapi itu pun juga memang ukurannya bisa sampai yang segede-gede gaban gitu. Jadi si kristal-kristal ini biasanya itu memang dihasilkan dari yang namanya batu kuarsa, turmalin, epidot, dan batu-batu lainnya. Dan hasilnya juga bisa kita lihat sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari. Dari mulai ada yang dijadiin aksen tembok, dan jelas ada juga yang jadi perhiasan kayak kalung, gelang, dan segala macam-macamnya. Dan dengan banyaknya kebutuhan kayak gini, kan pasti ada juga yang benar-benar into dan cinta banget sama ini barang. Makanya di Amerika itu sampai ada yang namanya Tucson Game Show yang mamerin banyak banget batu-batuan warna-warni, yang peminatnya itu dari mulai anak muda sampai bos-bos juga ada dengan manfaatan yang beragam. Nah dari industri yang udah seberjalan ini dan sekomersil itu, di 2017 itu sempat ada yang namanya The Great Crystal Boom di Amerika Serikat. Yang mungkin kalau di sini tuh trennya sama kayak waktu batu akik itu meledak gitu lah ya.
Cuman kalau di Amerika itu batuan-batuan ini bukan cuma diolah jadi kristal ke cincin atau kalung doang, tapi juga ke botol minum, pajangan batu, dan juga hal-hal lain yang katanya bisa buat kesehatan. Jadi anak-anak muda di sana itu sempat ngalamin yang namanya tren ini, dan akhirnya bikin mereka itu apa-apa pengen pakai yang bahannya itu kristal. Dari mulai minum pengennya dari botol kristal supaya lebih sehat gitu kan katanya. Udah gitu kalau mau tidur juga handphone mereka ditutupin pakai kristal gitu ya, supaya mengurangi radiasi katanya. Makanya si tren ini tuh juga jadi kesempatan buat orang-orang pada bikin bisnis kristal buat consumer umum. Dari yang tadinya itu buat yang sekedar penghobi doang, sekarang jadi bisa kemana aja. Kayak contohnya di 2018 itu brand lifestyle-nya Gwyneth Paltrow yang namanya Goop itu ngerilis beberapa barang dari kristal yang cukup antik. Dari mulai lampu yang masih normal, udah gitu ada juga alat pijat buat muka masih normal juga ya bisa dibilang ya. Dan selain dua itu baru ada yang cukup antik, yang adalah adult toys yang namanya Vaginal X. Jadi si perusahaan Goop ini ngepromosiin kalau si Vaginal X itu punya khasiat buat ngestabilin hormon perempuan dan katanya bisa ngatur siklus menstruasi. Gokil banget kan nih. Tapi fitur gokil ini juga sudah jelas palsu dan si Gwyneth Paltrow juga kudu ngebayar denda sebesar 145.000 US dollar atas klaim palsu mereka, sekitar 3 miliaran lah. Tapi tetap aja ya, namanya orang mau di Amerika juga tetap percaya yang namanya gini-ginian dan industrinya juga terus ada. Karena berdasarkan risetnya Pew Research Center, itu 60% dari orang dewasa di Amerika itu percaya psychic alias cenayang, alias paranormal gitu ya. Dan 42% dari persentase itu juga nunjukin kalau mereka percaya kalau energi spiritual itu bisa disimpan di barang-barang yang contohnya itu adalah batu kristal. Jadi analoginya itu si kristal-kristal ini bisa ngeluarin energi positif kayak HP yang nangkep sinyal satelit gitu. Jadi kristal itu bisa nangkep banget gitu. Terus pertanyaannya kan apa cuman sampai di situ aja dark side-nya? Karena kan ya sebenarnya kasus yang tadi gue ceritain kan itu si telur kristal Vaginal X itu kan sebenarnya bisa dibilang mungkin cuma sekedar marketing gimmick yang nggak sengaja karena kasus aja sebenarnya atau ketahuan gitu ya dari banyaknya gimmick yang lain. Dan jawabannya tentu adalah jelas tidak sampai situ doang. Karena kalau kita mau tahu soal kebobrokan industri ini, masalahnya ini kudu kita bahas atau track back dulu ke hulu dari industrinya. Alias ke bagian sumber dari produk-produk kristal ini. Yaitu si hasil bumi kayak batu kuarsa dan kawan-kawannya tadi. Jadi kan seperti yang lu pada harusnya tahu, kebanyakan negara maju yang jadi kaya dari hasil barang jadi kayak gini, kan biasanya nggak kaya akan hasil alamnya, jadi cuma jago produksi doang. Sedangkan negara-negara yang subur dan kekayaan alamnya melimpah itu justru negara-negara yang masih berkembang kayak negara-negara Asia Tenggara dan juga Afrika yang memang disedot tuh produksi dari alamnya tuh. Dan untuk hasil bumi kayak batu-batuan untuk kristal kecantikan ini yang jadi pemasok besarnya itu biasanya antara India, Brazil dan juga Cina. Tapi yang jadi studi kasus gue kali ini ada di satu negara lain yang jadi salah satu pemasok terbesar juga yang cukup unik yang mungkin gak pernah gue bahas. Yaitu adalah Madagaskar. Karena memang di Madagaskar itu bahan-bahan buat kristal itu ada semua. Dari mulai mau warna merah ada, warna kuning ada. Pokoknya lengkap lah hasil bumi di sana buat si industri perkristal-kristalan ini. Tapi masalahnya dengan nama-nama negara barusan aja seharusnya kita udah bisa tahu kalau mayoritas dari mereka itu gak punya infrastruktur yang secanggih itu. Dan untuk punya produksi hasil bumi yang besar pasti mereka juga harus pakai yang namanya tenaga manusia untuk bisa nge-harvest. Dan pasti ngerembet ke masalah kemanusiaan dan kelayakan kerja para penambangnya juga yang tentunya jarang banget diperhatiin sama negara-negara yang butuh sumber daya itu. Dan salah satu daerah yang jadi contoh nyata itu punya nama Anjoma Ramartina yang benar-benar jauh dari kata aman dan nyaman. Karena jarak dari ibu kota Madagaskar ke sana itu 1 hari perjalanan gitu. Dan masih ada bajing loncatnya lu bayangin. Kalau misalnya orang-orang lewat malam-malam kan ngeri ya. Dan keadaan di sana itu juga nggak lebih baik daripada perjalanannya tentu. Karena selain mereka itu ada di pedalaman yang akses jalannya aja susah, ternyata di sana juga belum masuk yang namanya akses listrik, lo bayangin. Industri sudah segitu gedenya, negara produsennya sangat-sangat ansyong gitu. Jadi nggak usah muluk-muluk mikirin soal teknologi tambang sama SOP pertambangannya kayak gimana, karena masih bisa hidup aja di sana udah syukur gitu. Terus emang gimana sebenarnya kondisi pertambangan dari industri yang besar banget ini? Ya jelas tidak layak sama sekali. Seperti yang kita sudah bahas zaman itu untuk ngebangun stadion Piala Dunia di timur sana. Karena mereka di sini ya itu cuma modal sekop, pahat, palu sama
tenaga doang. Tapi walaupun begitu, kekayaan sumber bumi di sana itu juga bisa dibilang melimpah banget. Karena sekitar 1/4 dari 10.000 warga yang tinggal di sana itu memang jadi penambang batu kuarsa saking banyaknya batu-batu di sana. Tapi kondisi di Anjoma ini sebenarnya bisa dikatakan masih mendingan. Karena memang secara keamanan mereka masih bisa terbilang sedikit lebih aman. Karena memang landscape pertambangan mereka itu ada di bukit-bukit pendek yang mereka gali tebingnya. Dan kerja mereka juga masih di alam yang terbuka gitu. Karena kalau kita pindah sekitar 200 km ke arah timur dari Anjoma yang sedikit aman tadi. Di sana itu ada desa kecil yang punya nama Ibiti. Dan di Ibiti ini cara nambang mereka ini yang memang jauh lebih berbahaya dari yang ada di Anjoma yang itu aja udah nggak aman. Karena mereka di sini itu sistemnya pakai tambang yang ngegali ke bawah jadi kayak sumur. Dan udah jelas peralatan dan keamanan mereka juga nggak ada sama sekali dong. Cuma model tali sama percaya diri gitu. Dan karena masih terbelakang banget juga daerahnya, jadi mereka juga nyari hasil tambang tuh pakai cara kalau ada satu pasti di depannya ada satu lagi gitu. Makanya galiannya itu bisa cukup dalam dan gak ada perhitungannya itu tanah seberapa kuat nahannya. Longsor tiba-tiba dia juga gak tahu. Dan juga udah seberapa dalam ngegalinya dia juga gak tahu karena gak ada teknologinya. Udah gitu yang kerja di sana itu juga dari mulai bapak-bapak, anak remaja dan bahkan sampai ibu menyusui pun ada di sana bareng sama bayinya lengkap. Jadi masa ekstrim itu kondisi kerja di tambang yang ada di sana. Jadi kebayangkan ya gimana beratnya itu pekerjaan-pekerja tambang yang ada di sana. Pertama mereka nggak punya alat keamanan sama sekali, terus di dalam sana juga minim oksigen tentunya. Udah gitu dari sisi fisik itu juga mereka kerja keras banget coy. Karena kan kalau manual gitu kan mereka harus ngegali, ngumpulin batuannya, udah gitu kudu balik ke atas dan harus balik lagi ke rumah mereka yang tentunya tidak dekat jaraknya dan harus bolak-balik terus. Dan gak berhenti sampai situ doang beban kerja mereka. Karena dengan kerja tanpa alat keamanan kayak gitu, mereka juga terekspos sama yang namanya partikel-partikel di dalam tambang yang bisa bikin radang paru-paru atau bahkan bisa sampai kanker juga. Terus bawa bayi juga. Jadi emang seberat itu beban yang harus mereka bawa setiap kali turun ke dalam tambang di sana cuman buat ngedapetin serpihan uang. Sedangkan yang jualan kayak Amerika duitnya kenceng banget kayak Gwyneth Paltrow gitu. Terus kalau udah kerja seberat itu emang berapa harga jual hasil tambang mereka? Dan jawaban itu ada di angka 23 sen per kilogram tambang yang mereka jual atau sekitar 230-an perak rupiah. Jadi lu bayangin nih, udah mah bisa mati kapan aja, sesak napas juga di dalam, capeknya juga setengah mati, dan 1 kilo hasil nambangnya cuma dihargain 230 perak. Jadi buat $1 aja mereka itu butuh sekitar 60 kg hasil tambang, lo bayangin. Jadi itu harus berapa kali bolak-balik tuh. Dan kalau itu hasil tambangnya lagi jelek kualitasnya, harganya bakal bisa turun sekitar 25% dari 23 sen tadi jadi cuma sekitar 10 sampai 15 sen. Jadi emang segila itu kondisinya dan sesadis itu juga treatment pengepul yang ada di sana. Dan kalau ngomongin pengepul, salah satu yang jadi pengepul dan pengrajin batu alam di Madagaskar itu punya nama Madagascar Specimens yang sempat mau diinterview juga sama jurnalis The Guardian yang punya nama Tess McClure. Jadi si Madagascar Specimens ini tuh bertempat di Antananarivo alias ibu kotanya Madagaskar dan tempatnya juga beda jauh sama Anta Branta yang jadi sumber tambangnya mereka. Dari mulai ada mobil-mobil bagus tentunya, terus tembok-temboknya juga penuh sama perintilan kristal dan banyak juga batu-batu yang udah diproses jadi kristal di sana. Walaupun gambar dari tempatnya juga gue udah nggak bisa temuin karena kebetulan websitenya juga udah not found waktu gue klik. Tapi dari keterangan pemiliknya intinya, mereka itu ternyata pengepul dari tambang yang ada di Anjoma Ramartina dan per tahun 2019 itu mereka itu bisa ekspor kristal yang udah jadi itu sampai 65 ton ke berbagai negara dari mulai Amerika Serikat, Kanada, Belanda dan juga negara-negara lainnya yang memang suka sama kristal-kristalan ini. Yang tentunya bakal ngejual itu hasil jeripayah penambang di sana dengan harga yang tentunya jelas jauh di atas 23 sen gitu kan. Karena di Amerika sendiri ternyata perusahaan Fine Minerals International yang gerak di bisnis ini aja itu bisa dapat sampai $40 juta per tahun. Dan bahkan salah satu unit yang mereka jual itu bisa sampai $6 juta. Dan itu pun baru dari satu perusahaan doang. Jadi bisa lu bayangin seberapa banyak duit yang mereka keruk dari para penambang yang cuma dapat 23 sen per kilo itu.
Dan sebenarnya si owner dari Madagascar Specimens ini juga tahu seberapa parah pekerjaan penambang-penambang yang ada di atau yang dia pekerjakan di area-area anta beranta itu ya. Tapi dia juga cuma ngomong kalau itu realita dari industri ini si kampret ya. Dan dia juga nggak bisa berbuat banyak gitu karena ya dia maunya dapat banyak jadi nggak bisa berbuat banyak ya. Dan dia juga bilang kalaupun dia jelasin ke customer dia yang ada di Amerika dan negara-negara barat lainnya mereka juga nggak bakal ngerti dan mereka juga nggak peduli juga sebenarnya sama keadaan yang ada di Madagaskar. Karena kalau kita lihat dari revenue jutaan dolar yang mereka bisa dapetin juga, kayaknya memang ini orang-orang kagak peduli juga sama yang ada di sana. Yang penting markup, goreng-goreng, bisa nyembuhin penyakit kayak, bisa seimbang kayak gitu ya. Terus dijual dengan harga yang berkali-kali lipat dari harga bahan bakunya. Karena kan ya dunia medis ini kan enak banget ya nge-markup duitnya ya. Dan bahkan masih laku juga lagi sampai sekarang gitu. Ya memang mereka nggak peduli karena nggak ada standarnya juga, nggak kayak ya brand-brand yang udah ada standarnya aja mereka masih ngelakuin child slavery dan forced labor gitu ya. Gimana yang memang tidak ada standarnya ini. Tapi yang memang sebenarnya cukup dilematis juga buat kita nggak kena sama modern slavery dan child labor kayak gini karena ya industri apapun banyak banget ya bahan baku dari pertambangan kayak gini yang ada di daerah-daerah antah berantah dan berbahaya yang memang dibutuhin sama kita. Kayak gampangnya itu kayak baterai gitu kan, plastik atau apapun itu juga tetap aja bakal ada singgungannya sama pekerja paksa kayak gini. Ya kayak kobalt segala macam kan udah pernah gue bahas ya seberapa gilanya dan seberapa sulitnya mereka untuk bekerja dan menambang bahan-bahan itu. Sedangkan di beberapa ratus kilometer dari tambang-tambang itu berdiri para perusahaan-perusahaan atau cukong-cukong yang bangsa mereka sendiri yang memonetisasi mereka dengan tidak layak dan menjual itu ke negara lain dengan harga yang sangat mahal yang sebenarnya harusnya mereka tuh bisa berbagi dengan para penambang itu supaya penambangnya bisa hidup dengan layak atau setidaknya gajinya oke segitu tapi keamanannya setidaknya dipertinggi lah supaya mereka tuh nggak cepat mati gitu ya karena ini memang nyawanya tidak dihargai. Lu bayangin 1 kilo 23 sen ya, lu ngangkat barbel ya 10 kilo aja udah berat ya, gimana kalau mau dapetin 60 kilo gitu misalnya. Ya tentu saja tidak bisa, gue rasa harus bolak-balik ya, bawa bayi lagi kan. Jadi itu dia adalah sebuah dark side dari sebuah industri yang sudah established yaitu adalah kristal. Sebenarnya ini juga terjadi di industri berlian yang sama juga bobroknya dari negara-negara Afrika. Makanya kalau belum nonton mungkin bisa nonton Blood Diamond-nya Leonardo DiCaprio ya, di sana dikisahkan bagaimana gilanya orang-orang yang menambang berlian untuk dijual ke negara-negara maju. Dan memang berlian itu sudah di-industrialize karena sebenarnya bahannya tidak selangka itu dan dibikin pura-pura langka. Dan dibikin sebegitu berharganya supaya cocok buat pernikahan-pernikahan lu yang sebenarnya itu semua melalui proses branding atau brand wash gitu. Padahal sebenarnya tidak terlalu diperlukan itu berlian-berlian dalam pernikahan. Cuman karena sudah menjadi budaya ya, jadi mau gak mau dibeli terus ya. Walaupun harganya semakin sekarang ini semakin tidak masuk akal berlian ini karena harganya setiap tahun turun kalau di tangan user tapi semakin naik kalau di tangan para toko. Nah kan penasaran lu bingung kenapa bisa begitu kan. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan untuk industri kristal kali ini. Mungkin kita akan bahas industri-industri lainnya yang memang kadang-kala masih kita lihat di sekeliling kita dan ternyata punya fakta-fakta gelap di belakangnya. Dan semoga keluarga kita tidak ada yang nambang kristal dengan gaji segitu kecil ya. Semoga gak ada yang tinggal di Madagaskar juga ya. Jadi sampai jumpa semuanya. Kalau kalian punya komentar terkait dengan kegelapan industri ini dan mungkin lu punya suggestion untuk ngebahas beberapa industri besar lainnya masih memberlakukan forced labor dan juga child slavery kayak di beberapa negara yang sudah maju bahkan sekarang, silakan drop di kolom komentar. So terima kasih yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di aku tolol berikutnya karena masih banyak hal-hal tolol yang bisa membuat kita lebih pintar sedikit gitu ya. So sampai jumpa. Karena masih banyak hal yang bisa kita bahas. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to